Shalom Jemaat BMC dan semua kekasih Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Apa kabarnya? Kami berdoa supaya semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan, berkat dan sukacita Allah selalu menyertai. Dan bulan ini kita masih dalam tema rekonsiliasi. Biarlah kita semua menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat hari yang baik yang Kau jadikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga. Terima kasih buat kesehatan, pemeliharaan, perlindungan yang Allah lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini kami boleh bersekutu, menaikkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah bersama dengan keluarga tercinta dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat BMC bersukacita hari ini, amin. Mari kita bawa pujian kita dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Hey, kita percaya hidup kita penuh dengan mujizat Tuhan, amin. Amin. Hey. Sama-sama kita nyanyikan. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menamai Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa perbuatanmu.
katakan hidupku penuh mujizat. Yes. Kami percaya Tuhan, setiap hidup kami Tuhan, kami punya mukjizat yang luar biasa yang datang daripada-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendekat melekat dengan kasih-Mu Tuhan. Kami mau kerinduan kami Kau puaskan Tuhan. Dan Roh-Mu hidup dalam setiap kami Bapa. Haleluya Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu,
kami hanya untukmu Tuhan. Bawa hatiku, bawa Haleluya, Jesus. Sembah namamu, sembah namamu. Ku puji, ku agungkan namamu Tuhan. Haleluya. sungguh ajaib. Haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan, anugerah-Mu tak berkesudahan, pembawa damai. Hanya Yesus, hanya Yesus, Yesus, hanya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya bagimu segala pujian, hormat, penyembahan, pengagungan Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan, karena Kau terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selamanya Tuhan, selama-lamanya. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Shalom kekasih Tuhan, senang sekali kita boleh kembali beribadah dan tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan tadi, yuk kita berdoa sama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat waktu ini kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Urapan yang sama turun di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, senang sekali. Yuk sama-sama kita akan belajar kembali tentang rekonsiliasi yang menjadi tema gereja ini di bulan Juni. Kenapa kita perlu belajar rekonsiliasi? Karena Tuhan ingin lewat hubungan yang dipulihkan, lewat kembalinya kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, Tuhan mau itu menjadi dampak yang luar biasa, memberi dampak pengaruh yang luar biasa. Dan sadari bahwa dalam hidup ini kita nggak sendirian. Betul? Ada teman, ada saudara, ada keluarga, ada tetangga, ada teman-teman sekolah, ada teman-teman kampus, ada teman-teman pekerjaan, ya toh, teman-teman main. Nah saudara,
karena kita ini tidak sendirian, maka sejak kecil kita ini sudah diajar untuk bangun hubungan dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, di semua lingkungan. Dengan hubungan yang kita bangun baik, maka itu bisa menjadikan saudara dan saya akan paling tidak mengalami yang baik. Atau orang lain mengalami yang baik, karena hubungan yang baik yang kita bangun. Saya jadi ingat bahwa untuk memenangkan kehidupan ini, ada 3 hal yang perlu ada dalam kehidupan kita. Yaitu leadership, relationship, dan stewardship. Kalau 3 hal ini ada dalam kehidupan kita, maka pastilah hubungan yang kita bangun dengan orang lain akan memberi dampak yang luar biasa. Ada hubungan yang tidak selalu baik, saudara. Mungkin saudara mengalami hubungan yang tidak selalu baik, putus nyambung, lama-lama konslet, pisah, saudara ya. Ada juga hubungan yang lancar, karena mungkin saling menguntungkan. Ada juga hubungan yang sudah baik yang selama ini kita bangun. Ayo itu dipelihara, dirawat. Atau mungkin saudara sedang menghadapi sebuah hubungan yang tidak berjalan baik. Seharusnya sudah diputus. Tapi saudara menunda untuk memutus hubungan itu. Akhirnya apa? Itu bisa menjadi kerugian di jangka waktu yang panjang. Saya pernah mendapat cerita ada orang yang hubungannya nggak baik, tetapi dibiarkan terus, akhirnya merugikan di waktu yang cukup panjang. Itu sebabnya kalau saudara dan saya membangun hubungan satu dengan yang lain, saudara perlu hikmat. Dan kalau ada hubungan yang terputus hari ini, ayo sama-sama disambung kembali. Supaya paling tidak ada sesuatu yang kita bisa berikan bagi orang itu atau orang itu memberikan sesuatu kepada kita karena hubungan yang dipulihkan kembali. Berbicara tentang rekonsiliasi yang dari bahasa Latin adalah reconciliare, back bring together. Tuhan ingin saudara dan saya bisa kembali bersama-sama. Lalu dengan kembalinya kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih di sekitar kita, di lingkungan kita, dimanapun. Itu memberi pengaruh yang baik buat mereka. Atau dengan hubungan yang kembali dengan mereka ini, hal baik juga kita bisa terima. Kita belajar dari sosok yang bernama Yusuf. Bagaimana dia boleh kembali membangun hubungan. Bagaimana dia bisa kembali bersama-sama dengan saudara-saudara sekandungnya yang pernah menjual bahkan menjauhkan dia dari keluarga. Kita tahu bahwa Yusuf adalah anak dari Yakub dan Yusuf sangat disayang oleh ayahnya. Tetapi karena suatu mimpi yang diceritakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, timbullah kebencian atas saudaranya. Lalu Yusuf dibuang, dijual, dan dijauhkan dari keluarganya. Mari kita lihat ayatnya. Dalam Kejadian 37 ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Anda melihat bagaimana kebencian timbul ketika Yusuf menceritakan tentang mimpi itu. Setelah Yusuf dibuang, dijual, dijauhkan dari saudara-saudaranya, berada di negeri Mesir. Kita melihat perjalanan dia yang begitu luar biasa, bangkit dari penderitaan. Tetapi saya tidak membahas tentang penderitaan Yusuf. Tetapi kalau saudara dan saya mengalami seperti yang dialami oleh Yusuf, tenang, di titik terendah pun Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan. Asal saudara dan saya tetap berharap, tidak menyerah, tetap setia, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan memutarbalikkan seperti yang dialami oleh Yusuf. Bagaimana dia bisa bangkit dari penderitaannya.
Saya tidak menceritakan ke sana terlalu luas, saudara ya. Tetapi saya ingin mengajak saudara, keadaan setelah Yusuf dipersatukan, setelah Yusuf menjadi penguasa di Mesir, saudara-saudaranya datang membeli gandum, lalu ayahnya pun hidup bersama-sama dengan Yusuf di negeri Mesir. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-47 ayat yang ke-12. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Luar biasa. Yusuf yang pernah dijauhkan oleh saudara-saudaranya, ketika Yusuf dipulihkan oleh Tuhan, saudara-saudaranya datang kembali membeli gandum, dia ajak orang tuanya, bahkan lihat, Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, menurut jumlah anak-anak mereka. Saudara, ini sebuah hubungan yang luar biasa. Bagaimana Yusuf bisa melakukan itu? Kalau itu terjadi pada kita, apakah kita bisa melakukan itu? Mari kita lanjut. Apa yang terjadi ketika Yakub meninggal? Tadi ayat yang kita baca, Yakub masih hidup. Saudara-saudara Yusuf merasa aman. Tapi bagaimana setelah Yakub, ayah dari mereka ini meninggal? Muncul sebuah ketakutan, saudara. Saudara-saudara Yusuf menganggap bahwa Yusuf selama ini melakukan berhubungan baik, membangun hubungan yang baik, rekonsiliasinya itu karena dia melihat ayahnya Yakub. Sekarang ayahku meninggal. Apakah Yusuf ini akan tetap memperlakukan aku dengan baik? Saudara-saudara Yusuf ini ketakutan. Kita baca Kejadian 50 ayat 14 sampai 22. Saya bacakan buat saudara. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya. Dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk mengubur ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Lihat di sini. Saudara-saudara Yusuf mulai ketakutan. Nih jangan-jangan nih Yusuf nanti ini balas dendam nih, lebih jahat yang dia lakukan nanti kepada kita. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir bersama keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Saudara bisa melihat di sini. Bagaimana sikap Yusuf dan bagaimana sikap keluarga-keluarganya. Saudara bisa melihat bagaimana respon Yusuf terhadap kejadian di atas setelah ayahnya meninggal. Saudara-saudaranya menjadi takut sampai harus menyampaikan pesan ayahnya supaya Yusuf tidak membalas kejahatan. Tapi lihat sikap Yusuf. Yusuf yang sejak dari awal dia mengerti tentang rekonsiliasi. Bring together. Yusuflah
yang mengerti bahwa dia bisa dipulihkan karena Tuhan, karena dia sudah menerima pemulihan, karena dia menerima kasih karunia dari Tuhan. Maka bagi Yusuf memulihkan saudara-saudaranya, membawa kembali mereka bersama-sama, itu adalah sebuah keharusan. Yusuf telah menerima pengampunan. Itu sebabnya Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf sadar bahwa pembalasan itu bukan hak dia. Sampai dia berkata, aku inikah pengganti Allah? Yusuf tahu mana bagiannya, Yusuf tahu mana bagian Allah. Bagian Yusuf adalah mengampuni. Itulah sebabnya Yusuf terlihat begitu lebih dewasa daripada saudara-saudaranya. Padahal Yusuf ini anak yang kecil sebelum Benyamin, saudara. Diperlukan kedewasaan untuk tidak merebut bagian Tuhan. Tetapi ingat, tidak sedikit orang ingin memainkan peran sebagai Tuhan. Artinya apa? Tugas kita ini adalah memberi pengampunan karena kita ini diampuni. Masalah membalas kejahatan itu bukan urusan kita. Orang yang sudah kita baiki lalu dia berbuat jahat kepada kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengampuni, menerima, selesai. Jadi saudara, kita lihat bagaimana Yusuf menjadi pribadi yang dewasa. Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kita lihat bagaimana Yusuf bisa melupakan, mengampuni dengan tulus hati. Bukan berarti Yusuf tidak bisa membalas. Dia punya kekuasaan, dia bisa lakukan. Tapi Yusuf mengambil pilihan untuk melupakan dan mengampuni dengan tulus hati. Kita belajar dari kisah Yusuf. Sudah dijahati, dihina, tetapi Yusuf mengampuni dan menerima. Orang-orang yang telah berbuat jahat tadi diterima. Tetapi sayangnya kita bisa juga melihat orang-orang yang menjahati Yusuf justru tidak bisa mengampuni dan menerima Yusuf dengan baik. Saudara mau jadi yang mana? Mau jadi Yusuf atau jadi saudaranya Yusuf tadi? Kalau saudara mau jadi Yusuf, hidupilah rekonsiliasi. Segeralah move on. Jangan cuma di tempat. Jangan jadi orang yang tidak tahu berterima kasih atas pengampunan Tuhan. Move on. Saudara harus bisa mengampuni dan menerima. Untuk memiliki hubungan yang baik, mulailah mengampuni dan menerima. Jika kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang telah merugikan kita, sesungguhnya saudara sedang menutup satu bab dan saudara memulai dengan lembaran yang baru. Tetapi kalau saudara dan saya tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni, tidak bisa menerima, bisa jadi saudara akan stuck. Waktu terus berjalan, saudara akan terjebak di dalamnya. Saudara akan menjadi tua, hidupmu tidak maju-maju, dan kau akan berhenti di sana. Itulah orang-orang yang tidak bisa membangun rekonsiliasi. Tapi lihat Yusuf, dia bisa mengampuni saudara-saudaranya, dia bisa melupakan saudara-saudaranya, melupakan kesalahan dan menerima saudara-saudaranya. Itu sebabnya hidup Yusuf terus bergerak maju. Dengan seiringnya waktu, hidupnya menjadi dampak. Coba kalau Yusuf tidak bisa mengampuni. Sejak waktu dibuang tidak bisa mengampuni, sampai di penjara tidak bisa mengampuni. Oh, saya yakin
Dia nggak akan bisa menjadi orang yang cukup berpengaruh, bahkan sangat berpengaruh di Mesir. Mengapa Yusuf bisa menerima kembali saudara-saudaranya? Bisa memberi makan, memberi tempat tinggal, bisa bangun hubungan yang baik dan akhirnya membawa pengaruh bagi saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf bisa menerima kembali saudara-saudaranya? Ini yang menjadi kesimpulan saya. Kenapa Yusuf bisa menerima kembali? Karena Yusuf memiliki perspektif yang berbeda dari saudara-saudaranya. Yusuf memiliki cara pandang yang berbeda dari saudara-saudaranya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau saudara memiliki sudut pandang yang berbeda, maka saudara akan bisa mengerjakan seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tidak memperhitungkan setiap kesalahan saudara-saudaranya. Karena dia punya perspektif, sudut pandang. Nah, kalau saudara ingin memiliki sudut pandang yang berbeda, cobalah saudara naik lebih atas. Karena jika levelmu sama, engkau tidak bisa melihat lebih jauh. Saya kasih ilustrasi. Ketika saudara naik bis tingkat, mereka yang duduk di bawah dengan yang duduk di atas memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang duduk di bawah selevel dengan kendaraan-kendaraan lain, yang dilihat cuman mobil, oh macet. Tetapi kalau yang duduk di atas, dia akan melihat lebih jauh. Karena tidak ada yang menghalangi, dia bisa lihat jauh. Makanya bis-bis yang ada di Jakarta, bis-bis tingkat untuk wisatawan, mereka tidak boleh duduk di bawah, harus naik ke atas supaya bisa melihat kota Jakarta dengan baik. Di Surabaya sudah ada. Duduk di atas, engkau akan punya cara pandang yang berbeda. Sama dengan orang yang di kantor, berada di lantai 1 dengan lantai 7 itu berbeda. Itu sebabnya saudara miliki perspektif yang baik seperti Yusuf. Mari kita lihat Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, lihat, saya tunjukkan kepada saudara bagaimana Yusuf punya perspektif, cara pandang yang membuat rekonsiliasi itu berjalan dengan baik. Yusuf bisa move on, Yusuf bisa mengampuni dan melupakan saudara-saudaranya, melupakan kesalahan saudara-saudaranya, bahkan bisa menerima mereka. Lihat, Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Perhatikan kata marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat bagaimana Yusuf melihat perlakuan saudara-saudaranya, menjual, membuang, menjauhkan dari keluarga. Yusuf melihatnya adalah, aku ini dipersiapkan Tuhan untuk memelihara kalian semua. Dari ayat yang kita baca tadi, Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Memang pada waktu peristiwa terjadi, kita ini nggak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi dengan seiring waktu, kalau saudara tidak menyerah, tidak putus pengharapan, saudara tetap setia dengan Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan bisa mengubah titik terendah sekalipun dalam kehidupanmu akan diangkat oleh Tuhan. Yusuf bisa melihat bahwa peristiwa dijauhkannya dia
adalah untuk dipersiapkan memelihara kehidupan bagi saudara-saudaranya. Lalu dikatakan, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Wah, luar biasa. Sebuah perspektif dari orang-orang yang menghidupi rekonsiliasi. Dia bisa mengerti di balik semua masalah, Tuhan pasti punya maksud. Amin, saudara. Jadi saudara jangan tinggal terus dalam kebencian, kemarahan, kekecewaan. Coba punya perspektif yang lebih bagus lagi. Kayak Yusuf ini. Lalu kemudian saya lanjutkan. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Wow, lihat. Dia bukan cuma menghibur, jangan susah, jangan menyesali diri. Tetapi Yusuf punya perspektif, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Banyak orang umumnya berhenti di memaafkan. Tetapi Yusuf tidak hanya sekedar memaafkan, namun mengasihi saudaranya dan menanggung kehidupan mereka serta memberikan penghiburan. Bahkan ketika saudara-saudara Yusuf meminta untuk dimaafkan dan dijadikan budak, Yusuf malah memberikan lebih kepada saudara-saudaranya. Ingatlah, kita yang berdosa ini sudah diampuni. Dosa kita tidak diperhitungkan, setiap pelanggaran kita enggak diperhitungkan lagi. Malah Tuhan yang mengampuni kita, mengangkat kita sebagai anak-anaknya dan memberikan kehidupan yang kekal. Jadi dosa yang harusnya kita tanggung, Yesus mengampuni. Yesus tidak memperhitungkan lagi pelanggaran kita. Dia mengangkat kita sebagai anak dan memberikan hidup yang kekal. Kolose pasal yang pertama sebagai ayat yang terakhir. Kolose pasal pertama ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kekasih Tuhan, kisah Yusuf merupakan gambaran kasih Yesus kepada kita semua. Dengan salibnya, Yesus mendamaikan kita dengan Tuhan. Jika Ia dapat berbuat demikian, kita pun juga harus berbuat hal yang sama. Lepaskan pengampunan, maka rekonsiliasi akan terjadi. Tapi kalau saudara dengan sengaja tidak mau rekonsiliasi, maka saudara sedang membawa dirimu kepada satu keadaan yang stuck, terantai. Berjalannya waktu engkau tidak bisa bergerak maju. Dan engkau tidak bisa membuka lembaran baru. Itu sebabnya pengampunan dari Tuhan membuat saudara dan saya dipersatukan. Hiduplah dalam rekonsiliasi. Dan bersiaplah memberi dampak yang luar biasa dan mengalami perkara-perkara ajaib dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pengajaran yang Kau berikan kepada kami lewat kehidupan Yusuf. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang menerima kami apa adanya. Inisiatif-Mu lah yang membuat kami bisa berkumpul kembali denganmu dalam kasih karunia-Mu.
dosa telah menjauhkan kami darimu. Tapi pengampunan-Mu, Engkau menerima kami, itulah yang membuat kami sekarang bersama-sama dengan Engkau dan menikmati segala yang baik daripada-Mu. Sebagai kekasih-kekasih-Mu, hamba berdoa biarlah semua kekasih-kekasih Tuhan, mari hidupilah rekonsiliasi. Karena Tuhan mengampunimu, Tuhan menerimamu, supaya hidupmu menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman yang sederhana ini. Urapi kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kekasih Tuhan yang mau menghidupi rekonsiliasi, sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali Anda masih setia mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya bersyukur kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan dan kita sudah mendengar firman dan puji-pujian. Kekasih Tuhan sebagai gembala, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kekasih Tuhan boleh perhatikan hari-hari ini. Yang pertama adalah PSBB sudah dihentikan hampir di semua kota, ya. Tetapi bukan berarti dengan berhentinya PSBB maka itu bebas buat kita. Saudara harus mengikuti protokol kesehatan. Karena ini pilihan yang tidak seperti biasanya, itu sebabnya disebut new normal. Mari kita masuk dalam kebiasaan-kebiasaan baik yang baru, ya, mengenakan masker. Ya, saya sering diingatkan oleh istri saya kayak keluar, Pak jangan lupa pakai masker. Sampai saya punya beberapa masker, saudara ya. Jadi keluar pakai masker. Yang kedua, rajin-rajin cuci tangan, kurang lebih 20 detik. Di gereja kita juga sudah kita pasang alat untuk tempat cuci tangan. Nanti kalau ibadah sudah dimulai lagi dengan protokol kesehatan, gereja BMC sudah siap. Jadi yang pertama, jangan lupa pakai masker, lalu cuci tangan. Dan selalu saudara jaga jarak. Sekali lagi, Anda tidak dilarang ke pasar, Anda tidak dilarang ke mall, tetapi patuhi protokol kesehatan, jaga jarak itu penting. Kalau Anda pergi makan misalnya, lalu rame, tahan dulu. Atau bungkus saja, makan di rumah. Yang penting begini, jaga kesehatan. Dan pesan saya sebagai gembala, supaya imun kita ini kuat. Maka yang pertama, tidur yang cukup. Makan makanan yang jangan berlebih, tapi cukup. Sehat, ada sayur. Dan latihlah dirimu untuk berolahraga. Serius saudara, imun saudara akan naik. Maka saya percaya penyakit apapun, bukan cuma COVID loh ya. Penyakit apapun tidak berani akan mendekat dalam kehidupan kita. Selain ada perlindungan daripada Tuhan. Oke, baik. Kekasih Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Anda bisa lihat ada QR yang ada di layar. Ambil handphone Anda, lalu bisa difoto masuk ke rekening saudara ya. Jadi mari kita memberikan persembahan karena persembahan yang Bapak Ibu berikan akan mendukung bahkan akan memperlancar pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung di Gereja Bethany Miracle Center. Bagi saudara yang sudah memberikan persembahan di minggu-minggu yang lalu, baik itu perpuluhan, misi pembangunan dan kolekte mingguan, sebagai gembala saya mengucapkan terima kasih. Dan saya juga mengajak semua kekasih Tuhan untuk terlibat dalam BMC Berbagi atau BMC COVID Relief, di mana kita mengumpulkan sembako, beras, minyak, dan mie instan untuk dibagikan kepada keluarga-keluarga jemaat yang terdampak. Untuk dibagikan juga kepada warga-warga sekitar gereja yang terdampak. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Tetapi jangan lupa 8.30 setelah ibadah jam 7 ini ada BMC Kids online. Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anak untuk bisa beribadah bersama-sama. Ada banyak tugas dari kakak-kakak guru-guru BMC Kids yang Bapak Ibu bisa dampingi anak-anak untuk mengerjakan. Lalu kirimkan nanti hasil karyanya ke grup daripada BMC Kids. Dan mari sama-sama kita akhiri dengan
resolusi 2020. Ya, mari sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh. Ya, mari 2, 3. Saya jemaat BMC. Saya murid Kristus. Saya pemberani dalam kebenaran. Saya penerobos kehidupan. Saya pemenang. Saya pengasih. Saya diberkati. Saya berbakat. Saya kreatif. Saya diurapi. Saya berharga. Saya mulia. Saya sukses. Saya pembawa kesembuhan. Saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih. Saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan. Saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati semua kekasih-kekasih Tuhan yang sudah menyaksikan ibadah online. Baik itu jemaat BMC maupun jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dari gereja-gereja manapun. Juga Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berulang tahun di minggu-minggu kemarin, bahkan minggu ini Tuhan memberkati. Umur panjang ada dalam hidup mereka, kesehatan, kemurahan berkat mengalir atas hidup mereka. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan oleh semua kekasih Tuhan. Baik itu persepuluhan, persembahan mingguan, kolekte mingguan, persembahan pembangunan, misi diakonia, bahkan donasi buat BMC berbagi. Tuhan memberkati kemurahan hati semua kekasih-kekasih Tuhan yang telah menabur buat pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anak, kalau boleh tetap beribadah di rumah, biarlah mereka tetap semangat, tidak bosan-bosan dan mereka tetap bergairah untuk mengenal Tuhan lewat ibadah-ibadah. Tuhan Yesus, sebelum hamba-Mu melepaskan doa berkat, mari bersama-sama kekasih Tuhan kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu. Sekarang arahkan hati pikiranmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam seluruh kehidupan semua kekasih Tuhan. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Rima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya